Oke. Nah, mumpung masih seperti ini, gimana kalau kita dengerin sharing dari dosen yang dulu? Dulunya tuh alumni SIB STTS. Mereka masih muda dan pinter banget loh. Bisa jadi nanti kalian diajari mereka. Oke, langsung aja kita persilakan koordinator sharing alumni, C. Devi, untuk memimpin sharing alumni SIB STTS. Silakan. Oke, terima kasih Nisha. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita mau sharing ini ya, acara sharing alumni. Mungkin kan kemarin kalau saya lihat kalian ada yang nanya gimana sih kuliah di STTS gitu ya. Terus terutama jurusan SIB. Nah, kali ini kita ngundang beberapa alumni yang mungkin nanti akan sharing transisi dari SMA ke kuliah juga. Yang dulunya kita nggak cuma dari IPA, IPS, tapi juga ada yang dari bahasa juga bisa masuk ke SIB dan bisa lulus dengan baik. Terus kemudian ada yang juga nanti akan sharing mengenai pengalaman S2 dengan biaya sendiri di luar negeri sampai nanti dapat permanent residence di sana. Terus kemudian hubungan kuliah SIB sama nanti program profesi dan bagaimana implementasinya nanti di dunia kerja. Mungkin saya share dulu profil alumninya ya. Oke, yang pertama Kak Jedika, ada Kak Jedika? Halo, selamat pagi semuanya. Oke, saya perkenalkan dulu Kak Jedika ini angkatan 2014 sama dengan ini ya Bu Yunika ya. Sekarang lagi kuliah di Cina. Pengalamannya dulu pernah jadi HIMA, itu si tutor tahun 2015-2016. Terus kemudian juga jadi ketua HIMA SIB 2016. Dia juga pernah ikut di BEM. Terus juga pernah jadi astap juga di lab. Terus sekarang sambil kuliah juga jadi technical specialist and Microsoft Office di PT Quadra Luminari. Silakan Kak Jedika. Oke, hai semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Ini ada delay apa gimana ya? Nggak ada. Oh, oke. Aman harusnya, Kak. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Jedika, sesuai yang sudah disebutkan tadi sama Bu Devi. Nah, saya angkatan 2014 dan barusan lulus tahun 2018, barusan 2 tahun yang lalu. Sekarang saya lagi melanjutkan studi S2 di Universitas of Nottingham di Ningpo, China. Sebelumnya saya mau sharing aja tentang SIB. SIB itu sebenarnya apa sih yang kita pelajari di SIB? Jujur, SIB lebih menekankan bukan ke codingnya, tetapi ke sistemnya, di mana kita menganalisa sistem, bagaimana kita menganalisa data, dan yang lain-lain. Nah, kebetulan jurusan yang saya ambil di S2 saat ini adalah jurusan Business Analytics, di mana saya merasakan dengan saya mengambil jurusan SIB sebelumnya dengan S2 yang sekarang yang saya ambil, itu sangat berhubungan. Kenapa? Karena di SIB sebelumnya saya sudah belajar bagaimana menganalisa sistem, menganalisa data, dan lain-lain. Jadinya saya merasa dengan saya masuk SIB, progres saya di S2 saat ini lebih dimudahkan karena sudah ada basic sebelumnya. Itu untuk yang hubungan antara S1 saya dan S2 saya. Kemudian di SIB juga saya ada mengambil program profesi seperti Microsoft Office Specialist. Sebelumnya ada yang pernah tahu MOS? Enggak. MOS itu jadi ada program sertifikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft, di mana sertifikasi itu bisa kita pakai untuk di dunia kerja, seperti untuk membuktikan kita bahwa kita fasih menggunakan Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint. Nah, saya juga berkesempatan
memberikan pelatihan kepada kayak peserta-peserta ujian yang ingin mengambil sertifikasi untuk ujian Microsoft. Tuh. Jadinya kalau kalian yang ragu masuk SIB, nanti takutnya nggak bisa coding sama sekali, apa segala macam, tenang saja. Soalnya saya dulu juga waktu SMA nggak bisa coding sama sekali, tetapi di SIB diajari coding dari awal, jadinya akhirnya bisa. Itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Kak Jedika. Sama-sama. Berikutnya Kak Kevin. Kak Kevin ada nggak ini? Halo, dengar? Oke. Ya, Ya, halo. Ya, saya bacakan dulu ya profil alumninya. Kak Kevin ini angkatan 2011. Sekarang lagi kuliah di NCKU ya, di Taiwan ya. Yes. Oke, pengalamannya dulu dia pernah jadi wakil ketua KMB tahun 2012-2013. Terus kemudian jadi koordinator perlengkapan HIMA 2013 sama 2014 juga. Terus kemudian di tahun yang sama dia juga jadi ketua KMP 2013-2014. Nah, ini sekedar kalian tahu dulu Kak Kevin ini waktu SMA-nya ambil kuliah bahasa ya? Ambil jurusan bahasa ya? Iya, masuknya bahasa. Iya. Tapi sukses ya di SIB ya. Mungkin Iya, bisa bisa. sharing sedikit transisinya gimana sih dari SMA ke kuliah? Silakan Kak Kevin. Pagi semuanya, salam dulu ya. Pagi Kak. Ya. Ini cuman cerita-cerita doang lah ya. Dulu aslinya waktu SMA itu juga masuknya itu aku masuk bahasa sih. Jadi mungkin kalau kalian yang masuk IPA, masuk IPS, harusnya lebih jago daripada aku masuk SIB. IPA udah dapat programmingnya, untuk yang IPS udah dapat bisnisnya. Aku dulu nervous banget waktu masuk SIB. Nggak bisa apa-apa ya dari bahasa. Cuman belajar ngetik doang dulu komputer. Tiba-tiba disuruh coding. Aduh. Tapi ya bisa lah. SIB itu ya kayak yang dibilang sama Kak Jedika ya. Nggak terlalu ditekankan di codingnya. Ya memang kan kita emang diajarin coding soalnya memang harus bisa. Karena kedepannya itu coding itu bukan ngodingnya yang penting sih kalau menurutku, tapi kan cara berpikirnya itu yang penting. Dan terbukti waktu masuk SIB pun tuh aslinya aku sebagai anak bahasa itu masih bisa menjalani 4 tahun di SIB dengan IP yang cukup tinggi. Ya nggak tinggi-tinggi amat lah ya dibanding sama teman-temanku sih. Tapi bagiku cukup memuaskan lah. Dan menurutku tuh, ya aku memang harus memberikan effort lebih. Siapa sih yang enggak? Karena kita emang harus berusaha untuk jadi yang terbaik dari diri kita sendiri kan. Tapi ya, as long as you believe it, you can do it. Trust me. Kalian itu potensinya tuh sangat-sangat besar. Dan aku yakin kalau kalian bisa masuk IPA, bisa masuk IPS, bisa belajar di IPA, bisa belajar ya ekonomi dan macam-macam di IPS yang aku nggak bisa tuh, kalian pasti bisa menjalaninya lebih mudah di SIB daripada aku. Ya, I think that's it for me. Devi. Oke. Tapi ini Kak Kevin ini jago ya, ini termasuk salah satu anak buahnya Pak Johan ini ya. Ya nggak lah sih kalau masa anak buah ya. Oke, Tapi, terima kasih Kak ya, Kevin ya. Oke, berikutnya masih seangkatan sama Kak Kevin, Kak Bobby Salim, angkatan 2011 juga. Pekerjaannya sekarang QA atau tes analis di Australia. Pengalamannya ketua HIMA 2012-2013.
Terus kemudian 2013-2014-nya jadi Wakil Ketua Hima. Terus pernah bekerja di software developer PT Bandar Trisula 2015. Terus kemudian tahun 2016 ya ke Australia working holiday. Kemudian ambil master di sana 2017. Sampai sekarang 2020 masih di Australia dan sudah dapat permanent residence. Nah, Kak Bobinya ini mungkin akan menceritakan pengalaman S2-nya di sana gimana dengan biaya sendiri dan bagaimana nanti setelah lulus S2 kerja hingga dapat nanti permanent residence. Silahkan Kak Bobi. Terima kasih Cerevi. Halo semua, perkenalkan nama saya Bobi Salim. Saya angkatan 2011 dan dulu saya SMA-nya di Santa Agnes, jurusan IPS. Waktu dulu pertama kali masuk STTS, aku nggak bisa coding sama sekali. Karena waktu itu di IPS Santa Agnes, aku nggak diajarin coding. Ya semacam kayak bisnis gitu ada mungkin ya, kayak ekonomi. Ya kayak gitu-gitu. Kebetulan topik yang dibawakan hari ini nggak menyangkut soal kayak kehidupan S1 di STTS, tapi lebih menyangkut bagaimana kehidupan after STTS, yaitu perjalanan working holiday visa, mengambil S2 yang kebetulan Master of IT, majoring in Business Information System, sampai mendapatkan permanent residency. Oke, jujur-jujuran sih, pengalaman yang aku dapat dari STTS itu sangat membantu banget buat aku tinggal di luar negeri. Bukan masalah codingnya, bukan masalah hard skill-nya, bukan masalah bagaimana kamu bisa dapat IPK tinggi, tapi yang benar-benar aku appreciate dari STTS adalah bagaimana kamu mendapatkan soft skill, bagaimana kamu dikasih praktikum setiap minggu, dikasih tugas setiap minggu, bagaimana kamu engage with people di kayak kegiatan organisasi Hima, BEM, dan kawan-kawan. Itu benar-benar membantu banget, apalagi dalam time management. Dan ini aku bisa buktikan ketika aku ngambil skripsi di S2-ku, itu lebih mengarah ke arah apa ya, kayak filosofi, teori, kayak gitu-gitu. Dan aku apply pengalaman S1-ku di STTS di thesis S2-ku ini. Kebetulan dulu saya berangkat ke Australia kayak bondo nekat gitu, dengan modal cuma 10 juta. Terus ya bondo nekat, pergi pakai working holiday visa, dan akhirnya bisa sekolah S2 pakai biaya sendiri. Dan buat anak-anak yang tanya berapa sih biaya S2 di Australia, itu sekitar 1 tahunnya 250 juta sampai 300 juta per tahun. Dan untuk master itu 500 sampai 600 juta. Belum termasuk biaya hidup. Akhirnya lulus master di Australia, dan kebetulan itu di kota Darwin. Habis lulus, aku benar-benar gampang banget dapat kerjaan kayak jadi business analyst, consultant, dan sekarang saya terjun di bidang start my video. Dan kebetulan saya sekarang kerja di bidang test analis, menganalisa kayak software, ngecekin software, apakah itu bug free, defect free, and like apakah software ini benar-benar dapat rilis ke
ke market. Dari ambil master S2 di Australia ini, puji Tuhan saya dapat apply permanent residency di Australia. I think that's it. Ini mau sekalian sesi tanya jawabnya atau nanti aja ya ini gimana? Mungkin nanti aja Bu, nanti di terakhir aja. Oke. Terima kasih Kak Bobi. Sama-sama. Berikutnya Kak Michael Setiawan. Ini angkatan 2009. Pekerjaannya sekarang asisten area IT Manager Indonesia di Hyatt Hotel Corporation. Pengalamannya dulu tahun 2009-2010 dia jadi si Humas Hima SIB. Terus kemudian tahun 2010-2011 jadi Wakil Ketua Hima 1 di SIB. Terus kemudian 2011-2012 jadi Wakil Ketua Hima lagi. Lama ini ya, selama 3 tahun ya berturut-turut ya. Mungkin cinta SIB nih. Terus kemudian setelah lulus dia bekerja di PT Sinar Laut tahun 2013 sampai 2015. Terus kemudian jadi asisten area IT Manager Indonesia di Hyatt Hotel Corporation mulai tahun 2015 sampai sekarang. Silakan Kak Michael. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Perkenalkan saya Michael Setiawan. Saya angkatan 2009 SIB. Ya, di sini saya mau cerita sedikit ya. Kalau kakak-kakak yang lain tadi cerita sekolah. Nah, kalau yang lain tadi pada cerita S2 di mana gitu ya. Kalau pengalaman saya lain. Jadi saya dulu habis selesai S1 saya langsung kerja. Jadi gini, pada dasarnya yang kita pelajari seperti yang kakak-kakak lain sudah sampaikan itu SIB lebih menekankan ke sistemnya, itu benar. Dan kalian nggak salah masuk jurusan. Karena kenapa? Karena yang saya rasakan ketika masuk di dunia kerja itu apa yang kalian telah pelajari dari pola berpikir, terus dari tugas-tugas praktikum, dari mata kuliahnya sendiri, itu semuanya itu menunjang gitu. Hampir semuanya menunjang di dunia kerja kalian. Jadi apa yang kalian akan pelajari untuk beberapa tahun ke depan ini itu pasti akan berguna buat kalian sendiri. Kalau teman-teman yang lain tadi pada cerita kan mungkin teman-teman kakak-kakak yang lain lulusan ini ya SMA-nya dari ini mungkin dari Surabaya dan sekitarnya mungkin, saya kurang tahu. Kalau pengalaman saya dulu dari daerah, saya dari desa. Jadi buat teman-teman yang lain yang mungkin masuk STTS ini sekarang, teman-teman yang join SIB sekarang ini yang mungkin dari desa, nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah frustasi, karena kalian pun kalau misalkan mau berjuang, mau belajar, mau serius, pasti akan membuahkan hasil. Itu dia. Itu kalau dari saya. Dan kalau misalkan kalian sungguh-sungguh belajar di sini, nantinya bukan kalian yang akan cari kerja, tapi kerja yang akan cari kalian. Itu Bu Devi dari saya. Terima kasih Kak Michael. Sama-sama. Berikutnya Kak Raden Makario. Nah, ini waktu kuliah biasa dipanggil Kak Net-Net ya. Angkatan 2006. Ini teman baiknya Pak Tuan kemarin ya. Kemarin waktu ada kuis ditanya siapa rektornya, ada yang jawab Pak Tuan ini. Ya, ini temannya Pak Tuan.
Pekerjaannya sekarang PNS di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Pengalamannya dulu Ketua UKKI tahun 2007-2008. Pernah jadi Asdos juga 2008 sampai 2010. Terus kemudian jadi Wakil Ketua Hima SIB 2008-2009. Jadi Ketua UKM BEN 2008-2009. Setelah lulus pernah kerja di Jarum, jadi IT support, itu tahun 2011 sampai April 2019. Terus kemudian jadi pengelola keamanan sistem informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Mei 2019 sampai sekarang. Mungkin silahkan Kak Netnet. Oke, terima kasih Bu Devi. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Raden Makanugradi, panggilannya Raden, tapi kalau teman dulu satu angkatan panggilnya Net-Net sih. Mungkin saya ini termasuk angkatan pertama ya, dulu tuh SIB baru rilis di 2006, jadi ya sedikit banyak ngerti lah kenapa kok SIB itu ada. Jadi benar yang disampaikan dari kakak-kakak sebelumnya itu, bahwasannya SIB itu lebih fokus pada cara bagaimana cara menggunakannya, how to use it. Tapi kalau di informatika, how to create it. Jadi misalnya kalau kita gampangannya di dunia kerja, misalnya kita Office itu kok di informatika itu gimana cara membuat aplikasi seperti Office. Sedangkan kalau di SIB itu gimana cara menggunakannya secara optimum gitu loh. Secara optimum. Kalau mungkin tadi teman-teman banyak yang bekerja di baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang bisa saya sampaikan memang berbeda cara berkarir lah di swasta maupun di negeri. Kalau sebagai pandangan, saya rasa ilmu-ilmu yang di SIB itu bisa dipakai. Bagi rekan-rekan yang tertarik, kan kita bisa lihat dari tadi profil alumni ya, kebanyakan pasti pernah HIMA, pasti pernah BEM. Nah, itu merupakan salah satu latihan untuk mengasah soft skill ya. Itu sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat diperlukan di dunia bisnis. Jadi harapannya sih buat adik-adik saya semua itu kalau bisa jangan kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Jadi kalau bisa ya ikutlah HIMA, mau UKM apa yang disukai, itu untuk melatih soft skill. Karena di dunia kerja itu nggak hanya logik aja, cara komunikasi juga penting gitu loh. Cara administrasi juga penting. Di HIMA itu saya yakin nanti rekan-rekan belajar administrasi. Cara bikin laporan, cara bikin kegiatan, itu kan bikin laporan proposal, cara inilah, cara itulah, gitu sih. Ya yang jelas rekan-rekan atau adik-adik junior-junior saya ini pasti nggak keliru lah milih SIB ini. Kuliahnya itu asik kok, santai tapi ilmunya didapat gitu loh. Ya pesan saya sih teman-teman lebih sering untuk tidak hanya belajar saja, tapi juga mengikuti organisasi itu penting. Itu sih, dan yang jelas lihat dari alumni-alumni sukses-sukses semua ya. Ada yang manajer, ada yang jadi mahasiswa di luar negeri. Yang jelas saya yakin mereka mendapatkan semua itu tuh tidak mudah. Pasti ada yang diperjuangkan dan pasti ada yang dikorbankan. Jadi pesan saya buat teman-teman, jika lo ingin
berhasil ya pasti harus ada yang dikorbankan, tuh waktu, entah itu tenaga dan lain sebagainya sih. Gitu aja sih Bu Devi, kalau dari saya sih mengenai gambaran sedikit mengenai karir di perusahaan itu bagaimana sih. Oke, terima kasih Kak Raden. Ya. Berikutnya mungkin bisa dibantu panitia untuk sesi tanya jawabnya. Ya. Mungkin panitia atau mabanya ini penasaran gitu ya mau tanya jawab. Bisa di-scan QR code-nya untuk pertanyaan tanya jawabnya. Kita tunggu. Nah, ini ada yang nanya ini. Untuk kuliah online, apakah belajar coding bisa maksimal? Ini pertanyaannya ditujukan ke siapa ya? Ya, mungkin untuk membantu aja. Kalau kalian mau tanya, tolong disebutkan mau mengarahkan pertanyaan ke siapa dan nama kalian siapa gitu ya. Ini saya lompatin dulu ya. Berikutnya yang ini. Apakah fresh graduate bisa kerja di luar negeri? Ini mungkin pertanyaannya untuk Kak Bobi. Silakan Kak Bobi. Fresh graduate, aku dengar-dengar ada orang yang fresh graduate di Indonesia, kemudian pergi ke Australia disponsorin sama perusahaan. Cuman susah ya kalau misalnya kalian nggak sekolah atau nggak ada kayak visa tetap yang buat kerja gitu. Kecuali kalau kayak kita benar-benar kayak kenal orang dalam atau misalnya benar-benar kayak genius gitu. Tapi ada kemungkinan. Oke. Berikutnya ada yang nanya, Kak Jadika asal mana? Asal mana Kak Jadika? Waduh. Mungkin ada yang ngefans ini ya. Nah, pasti mereka tanya gara-gara logat saya mungkin berbeda dari yang lain. Saya asalnya dari Makassar. Makassar. Kayaknya tadi ada pertanyaan untuk saya juga itu soal kuliah. Yang mana? Nah, ini. Kok Jadika cerita dong kenapa ambil major master itu? Nah, saya kan S1-nya saya jurusan SIB. Kenapa saya ambil master jurusan bisnis analitik? Karena bisnis analitik itu belajar bagaimana kita mengolah data lebih dalam, seperti kita menggunakan machine learning untuk mengolah data untuk menghasilkan informasi yang lebih berguna untuk perusahaan, misalkan seperti begitu. Saya tertarik belajar soal data lebih dalam. Kenapa? Karena waktu S1 pelajaran database itu yang saya paling senang. Tugas akhir saya pun berhubungan dengan data. Kebetulan tugas akhir saya membuat sistem restoran kapan hari itu. Jadinya saya mau berlanjut, saya mau dalami lebih dalam, jadi saya ambil jurusan yang ini saat ini. Gitu. Berikutnya bisa di-share. Nah, ini ada lagi buat pertanyaan buat Kak Jadika. Daftar kuliah di Cina melalui apa? Kakak apakah mendapat beasiswa? Berapa biaya kuliah di Cina? Oke, untuk kuliah di Cina, kebetulan saya pakai agent studi, mungkin ada yang tahu Sun Education. Nah, itu saya pakai Sun Education.
Untuk beasiswa sendiri, kebetulan saya pakai biaya sendiri, tidak pakai beasiswa. Untuk biaya kuliah 1 tahunnya itu 90.000 RMB, berarti dikali 2.000-an, berarti sekitar 180 juta. Itu tidak termasuk biaya hidup. Untuk kuliah saja 90.000 RMB, berarti 180 juta. Dan kuliah S2-nya saya di sini cuma setahun. Ini sudah di tahap hampir lulus. Sekarang lagi kerjain disertasi, nanti bulan November sudah graduation. Oke. Berikutnya ada pertanyaan, kalau kurang mengerti coding, tips dan triknya apa ya? Mungkin bisa siapa ya yang jawab ya? Kak Kevin aja, Kak Kevin. Kalau kurang ngerti coding ya, tips and triknya ya. 1, jangan pernah miss satupun kelas di SIB. Terus habis gitu, kalau perlu pepet terus dosennya. Kalau perlu datengin ntar di luar jam kelas, tanyain terus dosennya. Itu Kak Devi itu juga bisa bantu harusnya. Cik Devi. Tips and triknya ya, aslinya itu doang sih. Kalau kamu bisa kasih effort lebih dari teman-temanmu, karena coding itu ilmu yang semua orang bisa pelajari kan. Itu bukan sesuatu yang susah kok. Cuman kalau memang kamu susah nangkepnya, mungkin cuman itu sih, susah nangkepnya aja, susah nangkep ngoding, cara ngodingnya, pola berpikirnya. Awal-awal memang susah, tapi lama-lama pasti terbiasa. Jadi ya, effortnya dilebihin dari anak-anak, dari teman-temanmu yang lain-lainnya aja. Itu sih tipsnya. Ya, jadi harus sering latihan gitu ya. Ya, sering mepet dosennya juga. Datengin aja nggak apa-apa, Cik David. Saya tambahin untuk tips and trick coding, kalau bisa ada masalah di coding, usahakan cari keywordnya di Google dengan tepat sasaran. Pokoknya jangan gampang menyerah, cari di Google pasti nemu, nah mungkin tidak. Setuju nggak? Setuju. 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 Benar sekali. Permisi, C. Ini Iya. tak ganti dari paling baru aja ya? Dari paling lama maksudnya. Soalnya Iya. takutnya nanti yang lain ketumpuan. Ini nih, udah. Ini nih, udah. Sampai sini. Menurut kakak, apa kelebihan jurusan SIB di STTS dari kampus yang lain? Siapa ya yang jawab ya? Kak Net, coba Kak Net. SIB, jadi kalau di kampus lain itu hampir sama sih. Kelasnya namanya sistem informasi, cuma kita diberikan sistem informasi bisnis kayak di Stikom itu ada nama jurusan SI. Jadi perbedaannya kita lebih ke arah melengkapi atau sepertinya memenuhi kebutuhan bisnis. Jadi maksudnya gini, kita lebih ke arah bisnis. Jadi lebih ke arah, sebenarnya kan SIB ini kan terbentuk karena ada permintaan dari berbagai macam perusahaan, dilihat bahwasannya itu kita tuh butuh orang atau jurusan alumni yang bisa memenuhi bisnis, kebutuhan bisnis, solusi bisnis, bukan hanya sekedar teknikal saja. Dan kalau kelebihannya sih, kalau di tempat kita itu pioner sih, termasuk yang pertama di antara kampus-kampus lain di Surabaya. Itu sih kalau menurut saya. Nah, terus ada yang nanya ini, Bu Devi, untuk belajar coding via online, apakah bisa semaksimal seperti kakak-kakak alumni? Soalnya saya tidak ada basic untuk coding. Ini kalau coding yang nanti yang akan diajarkan oleh dosen-dosen kalian waktu kuliah nanti, itu kan biasanya mulai dari dasar ya. Nah, cuman kalian tetap juga harus nyoba di rumah gitu. Jadi setelah kuliahnya berakhir,
kalian harus tetap nyoba-nyoba lagi. Jadi nanti harusnya walaupun nggak bisa coding, itu nanti kalau kalian terus nyoba, itu harusnya nanti bisa sih. Ya itu mungkin karena kita selama pandemi ini kan mau nggak mau kita juga harus ini ya online dulu. Nah, tapi kalau misalkan nanti kalian kesulitan, yaitu tadi ada kakak-kakaknya tadi yang bilang cari keywordnya di Google, atau kalau enggak harusnya sih dosennya itu nanti ngasih kontaknya waktu kuliah. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa kontak ke dosennya langsung. Saya bisa tambahin nggak, Bu, untuk Ya, yang via boleh, online? boleh. Nah, kebetulan saya juga sedang belajar coding via online. Nah, cara yang paling bagus itu saya sediakan 2 monitor. Satu untuk layar dosen saya, misalkan seperti begitu. Satu untuk layar pribadi saya, untuk saya langsung uji coba. Jadinya lebih nyaman aja, langsung lihat 2 layar, langsung ikuti apa segala macam. Jadi mau online, offline, sebenarnya sama aja. Gitu. Jangan cuma sediain 1 layar, di mana nanti kita terdistract, ganti layar, ganti screen, ganti window, apa segala macam. Jadinya pakai 2 layar, 1 layar untuk dosen, 1 layar untuk kita. Itu lebih mudah. Itu pengalaman saya soalnya. Oke. Berikutnya pertanyaannya, apakah MOS itu ilmunya tidak bisa didapat di luar secara online? Ini pertanyaannya untuk Kak Jedika ya. Nah, untuk MOS sendiri sebenarnya ilmunya itu sudah banyak banget di internet. Cuman untuk ngambil sertifikasinya itu yang biasanya orang masih kesulitan. Itu menurut saya sih. Tergantung MOS yang di online pun banyak, saking banyaknya biasanya untuk ambil ujian sertifikasi pun kita bingung mau belajar yang mana. Gitu. Berikutnya, di Cina pakai bahasa Inggris apa Mandarin, kok? Sekarang lancar Mandarin nggak? Nah, di kampus saya ini di UNNC, University of Nottingham, itu kebetulan kampus internasional. Cabang utamanya ada di UK. Jadinya yang di Cina tetap pakai bahasa Inggris, tetapi lingkungan perkuliahannya tetap pakai bahasa Mandarin seperti kayak. Tapi di kelas tetap pakai bahasa Inggris. Hanya di lingkungan perkuliahan kayak mau makan di kantin, kayak gitu-gitu semua pakai bahasa Mandarin. Jadinya sekarang lancar Mandarin, kalau dibilang lancar Mandarin dari dulu sebenarnya sudah ada basic Mandarin, jadinya pas ke Cina, saya nggak ada kesulitan sama sekali berbahasa Mandarin. Ada yang nanya keyword contohnya gimana, Kak? Keyword apanya nih? Keyword Google apa? Mungkin ya. Oh, kalau keyword Google itu kalau bisa search-nya jangan pakai bahasa Indonesia, kalau bisa pakai bahasa Inggris. Karena lebih banyak masalahnya orang dipakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Keywordnya tidak bisa ada contoh yang spesifik soalnya. Karena masing-masing masalah beda keywordnya. Jadinya ya gitu. Berikutnya ini, oh ini beneran ada yang ngefans sama Kak Jedika ini. Kak Jedika ganteng katanya. Aduh. Bisa di-scroll lagi ya. Berharap bukan cowok yang ngomong. Pertanyaannya bisa di-scroll lagi, Panitia. Nah, ini ada yang bilang, buat semua kakak waktu kuliah, pernah punya rasa putus asa, pengen keluar dari SIB nggak? Mungkin dari Kak Kevin dulu ya, satu-satu ya. Rasa putus asa pengen keluar dari SIB. Pernah sih beberapa kali, tapi ya itulah kalau misalnya kamu bisa survive dari semua hari-hari burukmu sebelumnya, kenapa kamu harus menyerah sekarang kan? Jadi ya maju terus, pantang mundur. Kalau kamu bisa ngerjain satu soal yang lain tuh harusnya bisa dikerjain juga. Nggak mungkin ngasih soal yang nggak bisa dikerjain kan? Ya itu. Kak Bobby. Jujur nggak pernah sih. Dari dulu udah pengen kayak kuliah IT gitu. Jadi dulu sih ada pikiran mau ke UKP atau ke STTS. Cuman
Mama nyaranin kayak STS saja, soalnya teman-teman anaknya Mama yang udah lulus dari STS kayak mereka malah yang dicari sama perusahaan gitu. Jadi ya nggak pernah. Kak Jedika gimana Kak Jedika? Nah, kalau untuk putus asa kuliah itu saya ingat betul di semester 5, betul-betul proyeknya sangat banyak, organisasi juga banyak, anggapannya waduh, sudah capek kuliah. Akhirnya ya untung juga berkumpul sama teman-teman yang support segala macam, jadinya nggak jadi putus kuliah. Akhirnya selesai dengan tepat waktu. Itu pun selesainya di detik-detik terakhir. Jadi tidak masalah sih. Sebenarnya putus asa itu tergantung mindset juga. Kalau misalkan lingkungan sekitarnya kita bilang, keluar aja, ngapain kuliah di sini, ya otomatis kita lebih besar dorongan tak keluar. Tetapi kalau lingkungan kita ngomong, aduh jangan keluar lah, masa sudah mulai putus tengah jalan kan. Pokoknya yang soal putus asa ini tergantung lingkungan juga. Jadinya sebisa mungkin kalian berteman dengan orang yang vibes-nya positif, jangan yang negatif. Gitu. Oke, kalau Kak Michael gimana? Ya, kalau putus asa kuliah pernah pasti, soalnya teman-teman seangkatan saya yang lain juga dari sekolahnya pada dari Surabaya, saya sendiri dari desa gitu waktu itu. Jadi kayak saya ngerasa ketinggalan sekali gitu loh, dimana waktu saya SMA teman-teman yang lain belajarnya udah Pascal, udah apa, saya gimana cara menggunakan Microsoft Word waktu SMA. Wah, jadi ya putus asa banget, cuman ya saya nggak mau berhenti sampai situ, saya pengen merubah nasib lah ini, seperti itu Bu Devi, supaya menjadi yang lebih baik. Kalau Kak Net? Ya, kalau putus asa sih nggak pernah sih. Tapi kalau sebel sama mata kuliah pernah. Jadi nggak tahu sekarang ada nggak ya mata kuliah namanya analisis dan desain berorientasi objek. Itu dulu yang ngajar Pak Aris Yosan itu, wah itu dapat B aja udah susahnya masalah itu. Kalau saya sendiri sih nggak pernah sih untuk putus asa dari SIP karena ya memang challenging sih dulu sih kalau buat saya sih. Gitu aja sih Bu Devi. Oke. Berikutnya ada pertanyaan Kak Jedika, kuliah di Cina apakah ada persyaratan HSK minimal level berapa? Silakan Kak Jedika. Untuk kuliah di Cina, persyaratan HSK itu sebenarnya tergantung kebijakan tiap kampus. Kalau kampusnya dari domestik Cina, itu biasanya, saya barusan dengar dari teman saya, biasanya pemerintah Cina ini yang langsung mewajibkan kita sekolah bahasa 1 tahun terlebih dahulu sebelum melanjutkan studi bachelor atau master. Tetapi kalau untuk international university berarti hanya yang diperlukan hanya IELTS, bukan HSK. Nah, untuk minimal level HSK-nya pun itu ditentukan dari kita sekolah bahasa. Setahun. Setahu saya paling minimal HSK 3. HSK 3 udah cukup, karena kalau HSK 1, 2 itu terlalu basic. Belum bisa bertahan hidup, minimal HSK 3. Berikutnya ada yang nanya ini Kak Michael, kok bisa masuk ke hotel bagaimana? Saya bisa masuk hotel karena saya punya basic di situ. Jadi waktu dulu saya kuliah di SIB, itu ada yang namanya konsentrasi untuk IT hospitality. Saya kurang tahu nih sekarang masih ada atau enggak. Jadi waktu dulu saya kuliah, saya ambil konsentrasi itu, dan itu yang menunjang saya untuk bisa berkarir di dunia perhotelan. Kalau gimana caranya bisa saya masuk di Hyatt, itu karena ya waktu saya lagi di Surabaya, kebetulan
saya lagi iseng-iseng gitu, iseng-iseng cari informasi di high corporate gitu. Lagi kan emang kuliahnya IT hospitality. Jadi pengen masuklah ke dunia hospitality gitu, ke dunia hospitality. Lah saya coba cari-cari dan waktu saya coba buat apply, lah kok dari pihak corporate-nya cocok karena memang di tempat-tempat lain, di kampus-kampus lain kayaknya masih belum ada deh waktu itu untuk IT hospitality. Makanya kenapa saya bisa masuk di situ karena requirement-nya cocok semua seperti itu. Terus berikutnya ada yang nanya, masuk SIB terjamin dapat pekerjaan tidak, Kak? Nah, ini sekedar info aja. Itu kalau misalkan nanti kalian sudah masuk normal ya di kampus, itu ada lowongan pekerjaan di lorong itu, infonya 1 tahun itu ada sekitar 1.000 lowongan yang masuk. Nah, padahal kalau kalian lihat itu lulusan tiap tahunnya itu nggak sampai segitu. Jadi biasanya masa tunggunya dari lulus itu cuma sebulan gitu lah, sebulan atau 2 bulan. Atau mungkin ada kakak-kakak alumni yang mau bantu jawab juga. Maaf, C. Devi, permisi. Iya. Ini untuk semuanya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, bisa tolong dicantumkan namanya ya. Jadi jangan anonimus buat kirim pertanyaannya. Oke, terima kasih. Mungkin ada kakak-kakak yang bantu jawab ini. Saya mungkin bisa bantu jawab, C, yang masalah kerjaan. Jadi dulu waktu semester 7, waktu saya skripsi, aku dapat tawaran pekerjaan, kayak kerjaan full time di PT Bandar Trisula tahun 2015. Jadi waktu itu saya skripsi sambil kerja full time juga. Tipsnya cuman ini sih, kayak perbanyak koneksi aja, perbanyak organisasi, improve your soft skill. Ya, yang paling penting sih time management sih. Jadi ngatur waktu, terus koneksi sama orang-orang, cara kalian ngomong sama orang juga, itu yang paling penting. Bukan masalah bagaimana kamu bisa coding atau apa, itu kayaknya kalau menurut pengalamanku kurang seberapa ngaruh untuk dapat kerjaan. Sekaligus menjawab yang ini ya tadi ya, tips setelah lulus bisa langsung dapat kerja. Berikutnya, boleh minta tips buat bisa dapat beasiswa, Kak? Mungkin pertanyaannya bisa ke Kak Kevin. Beasiswa tuh banyak ya. Cuman kalau aku sih, aku beasiswanya dapatnya itu karena aku apply langsung ke universitasnya. Jadi aslinya beasiswa tuh ada 2, ada yang dari negara, ada yang langsung ke universitasnya. Nah, kalau misalnya kita yang cari-cari sendiri, kita apply sendiri, itu biasanya langsung beasiswa ke universitas. Kalau misalnya negara, kita harus compete dengan berapa ratus ribu orang, tapi emang yang negara lebih besar. Nah, kalau misalnya tips buat dapat beasiswa, ya aslinya tembak aja yang banyak kan. Beasiswa kok mau kemana aja kan. Kalau misalnya tujuanmu ke satu universitas ini, ya kamu tembak semua beasiswa yang ada tujuannya ke universitas ini, termasuk kayak tembak ke beasiswa negara, beasiswa yang dari universitasnya, ada beasiswa yang dari perusahaan, untuk kamu belajar ke luar negeri ke negara itu, nanti kamu mungkin bisa request ke universitas itu. Jadi kalau misalnya, ya tipsnya aslinya sama sih kayak cari kerjaan, kamu ya harus berusaha semaksimalmu, tembak aja semua jalan kamu coba. Pasti ada jalan buat kamu. Kalau misalnya kamu beneran mau, kamu niat, kamu usaha, pasti bisa dapat. Berikutnya pertanyaannya, masuk SIB jam tidur teratur nggak? Kevin, tidurnya teratur nggak ini?
dulu sih ada masa-masa teratur, ada masa-masa nggak teratur sih. Biasanya yang nggak teraturnya tuh pada waktu praktikum, apalagi akhir-akhir, wah itu. Tapi ya bisa lah. Sekarang aja masih bisa kok ngomong nggak tidur. Berikutnya, apakah di SIB setiap hari belajar dan exploring? Mungkin ada yang mau jawab? Saya coba bantu jawab. Kalau tiap hari belajar, tentu tiap hari. Karena kan kita tiap hari kuliah. Kalau kita nggak kuliah, ya nggak belajar. Tapi untuk yang exploring itu, waktunya lebih banyak kita explore ketika kita kerja tugas praktikum. Itu waktu di mana saya paling banyak explore kalau lagi kerja tugas praktikum. Selainnya, nggak juga sih. Berikutnya pertanyaan dari Kevin Syah. Menurut kakak-kakak mata kuliah yang paling sulit di SIB apa aja? Mungkin dari Kak Netnet dulu. Mata kuliah yang tadi saya sebutkan ya, ADBO, analisis data dan berorientasi objek, desain analisis dan desain berorientasi objek, itu menurutku sulit ya, karena salah satunya dosennya juga perfeksionis, mungkin Bu Devi pernah ngalami juga ya. Itu sih kalau menurutku. Kalau ini sih so far sih bisa lah. Oh ya, sama teman-teman ya, tadi kan ada pertanyaan, saya coba nambahi, apakah di SIB itu terjamin kuliah? Dulu saya kalau boleh sedikit share, sebelum saya di wisuda itu ya seperti yang disampaikan Bu Devi ya, ada lowongan pekerjaan di lorong itu, dan juga ada perusahaan datang ke kantor untuk melakukan interview ataupun psikotes. Nah, kebetulan dulu Jarum itu mengadakan namanya Jarum Kampus Hiring. Jadi Jarum datang ke kampus kita, ya STS itu, dia ngadakan pengumuman, terus siapa yang mau ikut, tesnya juga on the spot di kampus itu gitu loh. Jadi menurut saya sih benar kata teman-teman tadi, apakah kuliah di SIB itu dijamin dapat pekerjaan, itu depends on yourself. Jadi ya kalau mau belajar, berusaha, niat ya pasti. Itu aja sih, Bu Devi. Kalau Kak Michael, mata kuliah yang paling sulit apa di SIB? Kalau saya yang paling sulit karena saya nggak bisa desain ya. Jadi yang berhubungan dengan desain itu yang susah. Itu sih kalau saya. Kalau Kak Jedika? Kalau saya, mata kuliah yang paling sulit itu jujur jaringan komputer. Karena terlalu banyak yang mau dihafal, terlalu banyak yang mau dihitung, dan kebanyakan teori. Jadinya saya, muak lah lihat angka-angka itu yang ada di jaringan komputer. Tapi nggak tahu sih, sekarang kurikulum baru masih ada jaringan komputer atau enggak? Masih ada kayaknya. Oh, masih ada. Dan kebetulan kuliahnya dengan praktikumnya enggak jalan sebanding. Nah, itu saya di situ merasa kesulitan. Kak Bobby? Semester 1 mungkin saya kesusahan di ini ya, di Alpro ya. Karena mungkin semasa SMA aku kurang dapat kayak pelajaran algoritma, matematika kayak gitu kurang. Cuman itu fondasi paling penting sih kalau untuk SIB. Dan ya, terus kemudian semester 4 atau semester 5 itu seperti yang disampaikan sama Kak Jedika, aku juga kesusahan di jaringan komputer. Kalau Kak Kevin? PV, pemrograman visual. Itu karena dulu soalnya kan pertama masih belajar Alpro, habis itu tiba-tiba semester 2 langsung loncatnya ke PV. Sedangkan PV itu pemrograman kayak berbasis objek sih ya, harusnya, dan berpikirnya udah ke arah objek gitu. Dan nggak dijelasin sama asistennya, jadi ya bingung 1 semester. Tapi ya masih bisa lah.
masih bisa belajar sendiri. Belajar, tanya dosen, tanya sama teman, masih bisa tapi. Saya tambahin informasi untuk yang kuliah nanti yang ada biasanya ada pemrogramannya, itu biasanya ada asistensinya. Nanti juga dari Hima biasanya ngadain tutor. Jadi kalau kalian misalkan kesusahan bisa ikut asistensinya kan wajib ya. Nah, tutornya juga yang di Hima itu biasanya juga bisa ikut. Itu sih. Oke, terus berikutnya ada pertanyaan dari Kevin. Apakah selama masih kuliah kakak-kakak juga bekerja? Apa fokus pada kuliah saja? Ini tadi kalau dilihat dari ceritanya tadi yang Kak Bobi ya, yang kerja di akhir-akhir ya? Iya, Cik, semester 7. Saya juga kerja di semester 2 sampai 6 juga ngelesin. Ya itu, karena aku dari keluarga yang kurang mampu, terus cuma dapat sangu cuman buat bensin sama makan doang. Jadi mau nggak mau harus kerja. Nah, ini ada yang nanya, apakah fokus pada kuliahnya nanti, kira-kira nanti terbengkalai nggak? Pinter ngatur waktu aja sih. Jadi kayak pagi fokusin buat praktek, explore, belajar. Malam buat kerja, ngelesin orang. Ada pertanyaan dari Calvin Adikang. Untuk kakak-kakak, apa saja susah dan senangnya selama belajar SIB di STTS? Mungkin dari Kak Bobi dulu ya. Susah senang. Senangnya ketemu sama teman-teman yang seperjuangan juga. Ada beberapa yang memang punya positive vibe. Jadi kita benar-benar berjuang bareng. Apalagi waktu itu kita satu organisasi Hima. Ya. Terus susahnya sewaktu praktikum itu doang sih. Jadi banyak banget tugas. Kalau Kak Kevin? Aku seangkatan sama Bobby ya. Jadi ya hasilnya kurang lebih sama sih. Maksudnya kayak kita ketemu teman-teman yang seperjuangan gitu kan, sama-sama nggak bisa. Kalau ada yang bisa gitu, langsung yang lain minta bilangin, tolong, bantuin nih gimana gitu. Belajar kelompok hampir tiap hari, kalau praktikum ujian gitu. Ya itu momen-momen yang sampai sekarang masih keinget sih. Ya dulunya susah, tapi sekarang kalau ingat-ingat ya seneng sih aslinya sama teman-teman ketemu tiap hari kerja praktikum gitu-gitu. Gitulah. Terus habis gitu sama ketemu dosen-dosen juga. Karena saking seringnya tanya ke dosen, akhirnya ya sampai sekarang masih kontak-kontakan. Masih hubungan terus sama dosen-dosen. Ya. Kak Jadika? Kalau susahnya paling di masa-masa praktikum kalau pas materi soal yang kita dapat dengan waktu kita berpikir tidak sebanding. Jadinya kadang itu praktikum saya nilainya cuma 10, 5 itu ya di situ paling saya merasa aduh lulus enggak ya. Kalau untuk senang itu ya paling kalau misalkan saya bisa bantu orang, ngajarin orang dan orang yang darinya tidak bisa jadi bisa, itu menurut saya itu yang bikin saya senang sih. Kak Net? Susahnya apa ya belajar di SIB? Ya pas bener sih praktikum tuh emang ini sih waktunya terbatas, poinnya juga harus didapatkan. Kalau misalnya nggak sesuai ya bisa nggak lulus. Susahnya sih itu sih. Jadi ya pas praktikum tuh benar-benar dikejar dengan sebaik mungkin. Kalau bisa tugasnya jangan dikerjakan sistem kebut semalam. Biasanya teman-teman tuh kebanyakan gitu sih. Kalau enggak kurang 1 jam, kurang 2 jam itu lagi dikerjakan bareng. Aduh, kalau saya sih jangan sih, kok bisa H-1 lah. Kalau senangnya sih ya ketemu teman-teman baru ya.
sama juga kalau misalnya kebetulan kan saya juga pernah jadi asisten juga. Jadi kalau senangnya kok gimana bisa sharing ilmu dari yang teman-teman sebelumnya nggak paham jadi sedikit paham tuh ada kebanggaan sendiri sih, ada kesenangan sendiri kalau buat saya pribadi sih. Gitu sih Bu Devi. Kak Michael gimana? Pada dasarnya sama ya. Kalau misalkan ngomong susahnya, ya waktu praktikum pasti. Soalnya ya itu tadi yang sudah disebutin tadi sama kakak-kakak sebelumnya, karena waktunya dijelasin berapa menit, terus materi kita harus ngerjakannya berapa menit. Terkadang ya sorry to say, asistennya sendiri ngejelasinnya nggak jelas gitu loh waktu dia kasih tutor. Makanya waktu materi kita juga bingung gitu loh, sebagai praktikan kita juga bingung gitu. Ini apa ini? Ya itu sih kalau susahnya. Kalau senangnya sih ya itu yang seperti Kak Kevin sama Kak Bobi tadi utarakan ya. Ketemu teman-teman senasib, seperjuangan, ya sama-sama apes lah. Jadi nggak merasa apes sendiri gitulah. Seperti itu, Bu Devi. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Ano, kalau kakak lagi kurang tidur, ada tips dan trik gak biar gak ngantuk dan tetap konsentrasi saat kuliah? Mungkin Kak Kevin ini ya yang sering tidurnya malam-malam ini bisa dijawab. Kopi. Kopi. Teman kopi jadi teman baikmu. Tapi ya enggak lah. Kalau misalnya sampai kurang tidur gitu ya enggak lah. Paling kamu bisa tidur 1 jam sebelum kelas itu refresh pasti udah. Cuman 1 jam aja, jangan lama-lama. 1 jam, setengah jam, tidur bentar, terus gitu kelas pasti fresh. Sama minum air juga. Ya. Berikutnya dari Cliff, apakah saran kakak ketika mental kita jatuh saat menempuh pendidikan di SIP? Siapa ya? Mungkin Kak Michael? Pasti ada kalanya lah, setiap mahasiswa itu ngerasa kayak, wah kok gini amat ya, kok susah ya, apa ya gitu. Nah, caranya gimana? Caranya balik lagi ke diri kita sendiri. Maunya kita kuliah itu maksudnya apa gitu. Apakah cuman untuk mengisi waktu luang atau buat apa gitu loh. Jadi kita harus ngelihat ke diri kita sendiri. Oh, saya kuliah, saya pengen jadi sukses. Saya pengen kehidupan saya berubah. Saya pengen besoknya saya mandiri. Saya pengen besoknya saya ingin jadi lebih baik. Itu yang tanamkan itu tiap hari, tiap saat gitu, tiap kita jatuh gitu. Niscayalah pasti kita akan bangkit lagi. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti. Terus sih, Bu Devi. Ini dari Cliff lagi, Kak, bagaimanakah cara mengatasi kejenuhan belajar coding? Mungkin Kak Netnet bisa bantu jawab. Kejenuhan belajar coding. Jenuh gini ya, kadang ada saatnya kita ini ya, saat kita mau coding itu kan ada logiknya, gimana mentranslate logik kita ke bahasa pemrograman, biasanya seperti itu. Nah kadang effort kita melakukan itu kadang kita coba sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 5 kali itu kadang stuck. Maksudnya stuck itu kita nggak ketemu yang kita maksudkan, yang kita inginkan. Nah, cara mengatasi kejenuhan ya kadang refreshing ya, maksudnya dalam artian ya kita take a break dulu, terus kemudian mungkin selang semalam atau 1 jam 2 jam berikutnya coba lagi gitu. Melakukan hal yang rekan-rekan sukai. Misalnya kalau dulu zaman saya tuh ada Dota ya, misalnya main Dota dulu 1 game 2 game, nanti coba lagi, biasanya ada inspirasi biasanya gitu, atau mungkin ketemu sama teman-teman dan lain sebagainya, kadang memberikan inspirasi sih. Kadang soalnya kadang ada waktu di mana kita tuh stuck di suatu titik dan kita nggak menemukan pencerahan, itu harus refresh. Nggak bisa kalau dicoba terus, kadang stuck sih. Gitu sih Bu Devi. Oke.
Pertanyaan dari Winda, boleh bagi-bagi pengalaman yang paling berkesan di SIP, Kak? Kak Jedika coba. Kalau pengalaman yang paling berkesan di SIB itu yang paling seru itu ketika minggu terakhir praktikum dan kita menghitung nilai praktikum lulus atau tidak. Nah, itu paling lucu sih kadang sama teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sudah lulus, tes akhir kita ya setengah hati lah kerjainnya, kayak yang penting lulus lah. Itu menurut saya itu yang paling seru sih. Karena dari minggu 1, minggu 7 kita mau tes perjuangannya kita sudah cukup atau tidak. Itu paling seru menurut saya. Berikutnya pertanyaan dari Jem. Ada tips-tips gak kok untuk cari tempat magang atau kerjaan? Sekalian juga tips-tips tentang pembuatan skripsi. Jem ini mau tanya ke siapa? Tujukan ke siapa? Itu sih, gak tahu sih mana tadi lebih ngerti. Atau mungkin gilirannya siapa ya? Kak Bobi, coba Kak Bobi. Tips untuk cari tempat magang atau kerjaan. Jadi saranku sih semester 6, waktu semester 6 kalian harus udah kayak tahu kira-kira mau bikin skripsi apa, terus kira-kira dosen pembimbingnya siapa. Itu udah harus dipersiapkan dari semester 5 atau semester 6. Jadi waktu semester 7 kalian bisa fokus cari-cari tempat magang, dan kalian bisa kayak bikin email atau kayak CV atau ya kayak surat gitu buat perusahaan-perusahaan. Kalau kamu ada koneksi teman-teman, coba kamu kasih ke perusahaan tempat teman kamu kerja atau tempat misalnya temannya papa, temannya mama. Coba tanya ada lowongan untuk intern enggak. Soalnya kebanyakan dari perusahaan itu pasti mau nerima intern karena mereka nggak dibayar kan, dan juga kayak sharing knowledge juga. Jadi ya kebanyakan sih mereka pasti mau buat terima intern. Berikutnya pertanyaan dari Winda. Kak, apakah ada saran untuk tempat kerja praktek? Siapa ya? Kak Michael coba. Kebetulan sharing aja, waktu saya dulu ngambil mata kuliah KP itu saya bikin proposal dan saya sebar gitu, dan ada dua perusahaan waktu itu, dua perusahaan yang mau take itu proposal. Jadi saran saya kalau misalkan untuk cari tempat kerja praktek, ya satu, bikin proposal yang bagus, bikin mindset konsep kalian mau ngapain dulu, itu mesti kalian konsultasiin ke dosen-dosen dulu. Kalau sudah mateng, udah oke, confident saja, pasti ada yang ambil. Itu sih. Berikutnya pertanyaan dari Winda lagi. Boleh bagi-bagi tips Kak untuk memilih penjurusan? Mungkin Kak Jedika. Untuk penjurusan, waktu saya kuliah di SIB ada 3 penjurusan. Ada ERP, ada web, ada satunya saya lupa apa. Saya lupa apa satunya. Oh, kayaknya multimedia gaming ya, kalau nggak salah. Nah, sebelum memilih penjurusan, itu semester 6, semester 7. Nah, jadi selama semester 1 sampai semester 5, kalau bisa sudah cari passion apa yang kira-kira kalian yang paling senangi. Kebetulan saya dulu paling senang yang berhubungan dengan database, sistem, apa segala macam. Makanya saya pilih yang ERP, saya nggak pilih yang website. Kalau yang gaming, saya sudah nggak ada skill sama sekali, jadinya saya memutuskan untuk pilih yang ERP. Karena semester 1 sampai semester 5 itu sebenarnya sudah cukup untuk kalian pilih penjurusan. Itu sih. Berikutnya pertanyaan dari Ano, apakah selalu intern itu tidak dibayar?
Tadi yang Kak Bobi tadi nih yang bahas Iya. penanggung jawab. Kebanyakan sih nggak dibayar. Cuman ada beberapa perusahaan yang bayar. Jadi kayak pengalamanku dulu magang di Australia, ada perusahaan yang mau bayar, ya mau bayar dengan kelebihan. Misalnya pertamanya disuruh kerja kayak 20 jam seminggu, nggak dibayar, terus sisanya dibayar. Tergantung perusahaan sih sekali lagi. Berikutnya pertanyaan dari Daniel. Untuk SIB itu lebih ke IT atau bisnisnya, Kak? Mungkin dari Kak Kevin dulu. Wah, ini. Tadi udah dibahas saya awal-awal ya. Tidak mendengarkan kayaknya. SIB itu lebih, kalau misalnya IT atau bisnis pasti jelas lebih ke arah bisnisnya. Cuman IT itu kenapa diajarkan juga, itu supaya kamu juga, satu tuh kamu tidak dibodohi sama bawahanmu kalau misalnya kamu ada bawahan programmer. Jadi biar kamu juga ada ilmu di programmingnya. Kedua, itu supaya mindset kamu itu juga bisa berpikir sebagaimana orang komputer itu berpikir. Karena kayak sekarang itu aku sering lihat itu kayak orang ngomongnya orang IT ya, bukan ya. Orang yang dengan berpendidikan fokus ke komputer itu susah untuk berbicara ke orang lain. Dan itu apa yang ditekankan di SIB adalah kamu bisa mengutarakan apa yang berpikir komputer itu bisa kamu ungkapkan dalam bahasa manusia, dalam bahasa sehari-hari. Itulah kenapa kalau kayak Bobby ngomong itu, kamu lebih banyak dapat soft skill-nya di SIB, itu skill komunikasi, karena ya memang itulah apa kelebihannya SIB daripada jurusan IT itu, yaitu soft skill untuk kamu bisa berbicara dengan orang lain di luar penjurusan komputer ini, bagaimana kamu bisa mengutarakan berpikirnya komputer ini. Itu sih. Berikutnya pertanyaan dari Jem. Koko-koko semua dulu penjurusannya apa ya? Kak Kevin ini apa dulu penjurusannya? Aku dulu, temanku tuh ada yang hospitality, aku ngambilnya tuh yang web based kalau nggak salah. Aku lupa tapi apa itu penjurusan namanya. E-commerce. Iya, e-commerce. Yes. Kalau Kak Bobi? Sama e-commerce. Iya, sama. Kalau Kak Jedika? Saya ambil ERP. Kalau Kak Michael? Saya dulu hospitality. Kalau Kak Net? E-commerce, hidup e-commerce. Hidup e-commerce. Ada pertanyaan lagi nih, panitia di scroll. Nggak ada, Bu. Wah, ini barusan masuk. Di scroll lagi nggak kelihatan di tempat saya, keputus itu. Waduh. Paling bawah ini, Bu. Tidaan. Pertanyaan dari Winda. Kak, kalau dari pengalaman kakak, kira-kira penjurusan apa ya yang sekarang banyak diminati di dunia kerja? Iya. Mungkin dari Kak Net. Penjurusan ini maksudnya peminatan ya? Majoring itu ya? Iya, majoring. Iya, Majoring ya. Apa ya? Ya tergantung apa ya pengalaman kakak. E-commerce, digital, nggak tahu sekarang penjurusannya apa aja sih yang ada di SCB, Bu Devi? Ada. Coba sebutkan coba, tolong. Yang game itu masih ada nggak ya? Masih ada, Bu. Ada game, terus kemudian ada yang ERP ya kalau nggak salah ya. Terus satu lagi yang web itu juga sih masih ada. Oh, berarti masih sama ya? Iya. Ya, mungkin yang terakhir sih kalau menurut saya sih, mungkin ya yang terakhir. Kalau yang Kak Michael? Mungkin kalau sekarang yang lagi rame yang mobile teknologi itu ya. Kalau sekarang, zaman sekarang itu. Kalau Kak Jedika menurutnya apa? Kalau saya itu sebenarnya tergantung sih
mau kerjanya di mana. Tetapi kalau yang di luar negeri, sekarang yang lagi booming itu yang berbau data scientist, data analis, yang berhubungan dengan data itu paling lagi booming di luar negeri semuanya. Jadinya kalau misalkan mau kerja di luar negeri, ya ambilnya itu. Tapi kalau misalkan mau kerja di dalam negeri, setahu saya di dalam negeri belum terlalu booming ya untuk data scientist. Kalau Kak Bobi? Jadinya ERP kayaknya paling cocok. Aku kalau di Aussie sih sama kayak apa yang Kak Jadika bilang, kayak lebih ke data. Jadi kita lebih mengarah ke data privacy, data security. Jadi kayak networking di sini juga booming juga sih. Jadi kan kebetulan saya lagi kerja di project rumah sakit di Brisbane, dan itu benar-benar harus pakai data. Jadi data harus diproteksi, security analisa, lebih ke patient data kayak gitu. Jadi ya ERP maybe. Kalau Kak Kevin gimana di Taiwan? Menurutku di sini juga banyak yang berhubungan dengan data-data gitu ya. Data scientist itu juga kayaknya banyak banget di sini. Emang jurusannya yang ada pembelajaran tentang data scientist itu yang mana ya, CDV kalau boleh tahu? Kalau yang sekarang, ini ada yang jawab, bantu jawab ya? Ya, saya coba bantu ya. Jadi peminatannya sekarang itu ada 3, ada Information Science, Social and Media Business, sama Multimedia and Game Tech. Nah, kalau yang Data Science mungkin lebih banyak ke Information Science. Oh, ya mungkin itu ya yang Information Science itu ya. Ya itu. Mungkin yang itu yang sekarang lagi banyak di luar negeri lagi dicari-cari. Dan kalau yang maksudnya kalau kayak gaming industry itu nggak bisa mati juga sih. Jadi cuman ya kamu harus tetap belajar terus ya, semua harus belajar terus. Jadi ya terserah kamu comfortable-nya di penjurusan yang mana. Tapi ya itu kalau mau cari yang based on apa yang dicari orang di luar negeri ya data scientist itu banyak yang cari. Berikutnya pertanyaan dari Calvin. Kak, boleh ceritain pengalaman skripsinya? Mungkin dari Kak Michael dulu. Waktu pengalaman skripsi, saya ngambil skripsi di semester 7. Waktu itu terus terang saya nggak punya judul. Waktu itu saya nggak punya judul, jadi waktu itu saya konsultasi dengan Pak Joni Hermanto. Dan waktu itu Pak Joni Hermanto punya beberapa proyek dan beliau delegate proyeknya ke saya. Dan itu yang saya buat sebagai skripsi. Dan kebetulan Bu Devi waktu itu adalah dosen pembimbing saya juga. Waktu saya ambil skripsi. Dan waktu saya ambil skripsi, saya dibantu banyak sama dosen-dosen yang lain. Jadi buat teman-teman juga yang mau ambil skripsi, nggak usah khawatir karena dosen kita pembimbingnya baik-baik. Gitu sih. Kalau Kak Jadika? Kalau soal skripsi ini banyak lika-liku. Karena saya ambil TA itu semester 7. Dan gara-gara kuliah juga sambil banyak kerja, jadinya yang awalnya rencananya selesainya di semester 7 malah molor di semester 8. Tapi untungnya masih lulus tepat waktu. Untuk masalah judul, saya itu konsultasi sama Pak Junaidi. Mungkin kayaknya Pak Jun ada di sini nggak? Nggak ada ya? Nah, jadinya saya konsul ke beliau bagaimana tugas akhir, dan Pak Jun juga akhirnya kasih ide, akhirnya saya sanggup, akhirnya diselesaikan dengan tepat waktu. Berikutnya Kak Netnet, bisa bagi pengalamannya. Kebetulan untuk judul tugas akhir saya ini pembuatan website penjualan alat tulis ya, menggunakan PHP dan MySQL. Dulu
zaman segitu itu sudah lumayan, sudah oke dulu juga PHP. Dulu kalau dosen pembimbing saya siapa ya, Juliana Oevensin itu, tapi sudah tidak jadi dosen ya, Bu Devi ya. Iya. Sama saya masih ingat pengujinya itu masih Ko Jun itu, Hartarto Junaidi, terus Esther, Bu Esther itu sama Pak Gunawan kalau nggak salah. Itu sih. Ya kalau pengalaman skripsi sih, kalau untuk cari judul sih ya benar kata teman-teman bahwasannya bisa nanya ke dosen yang kira-kira favorit lah ya. Misalnya aku serak sama Pak Joni, coba nanya Pak Joni. Saya serak sama Pak Jun ya, nanya Pak Jun. Mereka pasti banyak sebenarnya ide-ide di dalam pikiran mereka, tinggal siapa yang berani mau implementasi aja sih. Gitu sih Bu Devi. Kalau Kak Bobi? Dulu dosen pengujiku sih Pak Gun sama Devi juga. Waktu itu hampir nangis sih karena ada kayak kesalahan sedikit gitu di skripsi. Cuman kebetulan masih bisa dibenerin setelah itu. Jadi ya, itu yang paling menarik. Oke, berikutnya Kak Kevin. Dulu sempat setelah ngambil TA di semester 7 itu selama 3 bulan ya, nggak ketemu judul sih, karena kayak mencoba untuk mencari sendiri, belajar menjadi mandiri, mencoba menjadi mandiri. Tapi ya ternyata ngikut dosen tuh jauh lebih cepat. Jadi ngikutlah dosen yang kamu percaya, yang berikan semua usahamu pada dia. Mereka banyak ide, mereka bisa membimbing kamu. Jadi jangan coba melakukannya sendiri. Tanya sama dosen aja. Lebih cepat. Berikutnya pertanyaan dari Anu. Pak, sekarang banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh robot. Seberapa besar ancaman untuk jurusan SIP digantikan oleh robot? Mungkin Kak Bobi bisa bantu jawab. Aku lihat sih di tempatku sekarang yang lebih apa ya namanya? Yang lebih bahaya malah yang IT karena kayak kita bisa kayak hire orang, apalagi outsource dari India, dari China buat develop program, coding, dan lebih murah juga. Tapi kita nggak bisa menggantikan kayak business analyst, product owner. Di sini kita nggak bisa menggantikan dengan orang outsource, apalagi dari kayak China apa India. Jadi kalau misalnya beresiko, iya beresiko, cuman IT lebih beresiko. Jadi kayak yang programmer itu lebih beresiko. Menurutku sih. Berikutnya pertanyaan dari Jem. Kok selain ilmu yang Koko dapatkan dari SIP dulu, apakah Koko ada cari ilmu lagi di luar seperti dari beberapa pelatihan bersertifikasi? Kak boleh tahu apa aja? Mungkin bisa dibantu Jessica, Kak Jessica. Untuk ilmu di luar SIB sebenarnya sudah sangat banyak sih, online learning seperti Udemy. Udemy itu kayaknya paling terkenal deh kalau untuk online learning. Tapi ya itu tadi, kalau mau yang betul-betul berkualitas, kalau bisa cari yang bahasa Inggris. Gitu. Berikutnya pertanyaan dari Kalista. Koko share tips untuk stay inspired and energetic. Cara apa nih? Kepotong ini. Cara mengatasi kebosanan. Ya, cara mengatasi kebosanan. Mungkin Kak Michael. Kalau cara mengatasi kebosanan, biasanya sama teman-teman ya ini ya, sama teman-teman satu angkatan, ya pasti kita punya lah teman-teman dekat, mungkin teman-teman yang satu sekolah, sama-sama di STS, atau mungkin teman-teman yang lain. Cara buat mengatasi kebosanan, kalau zaman saya dulu itu, saya ikut ini, kegiatan buat pendakian gunung. Jadi lihat-lihat alam, pemandangan gitu, waktu weekend, waktu
waktu nggak ada kegiatan perkuliahan gitu. Jadi main refreshing di luar kota lah, di luar kota biasanya seperti itu sih. Yang deket-deket lah. Gitu. Kalau saya itu Devi. Ini udah pertanyaan terakhir ya panitia ya? Iya, Bu. Masih ada ini ya? Masih ada, Bu. Pertanyaan dari Steven, kok kalau saya ambil penjurusan e-commerce, apakah skripsi masih melibatkan coding? Jelas ya melibatkan coding ya ini ya? Iya. Of course. Berikutnya Kayaknya yang nggak ada deh jurusan yang nggak ada melibatkan coding. berikutnya pertanyaan dari dari Michael, mungkin bisa dijelaskan tentang penjurusan dan hal-hal yang dipelajari di setiap apa ya? Di setiap major. Di setiap major. Secara singkat mungkin supaya ada gambaran. Ya. Mungkin bisa dibantu Kak Jessica aja. Oke, kalau yang ERP tadi, kalau senang yang berhubungan dengan data, ya udah ambil ERP. Kalau yang senang berhubungan dengan website, ya udah ambil e-commerce. Kalau yang senang dengan multimedia, kayak Unity, apa segala macam, ambil yang multimedia and gaming. Itu sih. Jadi data, website, multimedia. Tuh. 3 kata. Ini waktunya mungkin udah habis ya ini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk alumni, Kak Kevin, Kak Bobby, Kak Jessica, Kak Michael, sama Kak Netnet untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Sama. Oke, waktunya saya kembalikan ke panitia. Silakan panitia. Terima kasih Bu Devi. Gimana guys tadi sharing alumninya? Seru banget kan guys? Seru. Emang guys? Seru. Seru kok. Seru. Kasih koko. Emang guys di STS ini nggak ada alumni yang nggak sukses loh. Kalian tadi kan juga sudah lihat sendiri. Bukan bakal lamaran kerja yang datangi kita loh, bukan kita yang cari lamarannya. Benar banget. Nah, kalau kalian kompeten, kalian bisa loh mulai dari semester 3 gitu dikasih proyek sama dosen. Tapi kalian harus ingat bagi-bagi waktu ya, guys. Bener banget. Oh ya, nggak kerasa nih, Sial, udah hari kedua aja. Iya, Van, dari kedua. Cepat banget ya, guys. Padahal kita seru-seruan udah